Shalom. Shalom. Oh, nggak ada suara. Shalom. Apa kabar? God is good. And all the time. Nah gitu dong, keras. God is good. Kalau dapat berkat, God is good. Kalau nggak ada berkat, diam-diam aja. Harus semangat, saudara. Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Ya, kehidupan yang kekal, kesehatan yang luar biasa. Mujizat masih terjadi. Amin. Percaya saudara, mujizat masih terjadi. Tadi nyanyiannya bilang apa? Mujizat diberikan kepada kita, saudara. Itu luar biasa. Kita orang-orang pemenang sebetulnya. Bukan orang-orang yang kalah, takut akan keadaan dunia ini. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus telah mengalahkan dunia ini. Dan siapa yang mengalahkan, yang bisa mengalahkan dunia ini? Itu setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, betul nggak? Dia sudah mengalahkan dunia, saudara. Dunia ada di telapak kakinya. Jadi kita harus benar-benar semangat. Kita benar-benar harus setia, saudara. Harus menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Mau nggak bayar harganya? Nah ini, saudara mau tidak membayar harga? Harus dibayar harganya. Insuran juga harus bayar, uangnya harus dibayar. Nanti baru diganti, betul nggak? Jadi segala sesuatu nggak ada yang nggak ada yang nggak dibayar, saudara. Harus dibayar semua. Ya, kita ikut Tuhan harus membayar harga yang Tuhan inginkan, yang Tuhan inginkan, supaya kita ini benar-benar, saudara, menjadi umat pemenang. Mau nggak jadi umat pemenang? Mau? Loh, nggak ada yang jawab, jadi mau jadi umat kalah? Hah? Mau nggak? Wah, cuma di sebelah sana, sebelah sini nggak ada. Nggak ada suaranya. Kenapa ini di sini? Mau nggak? Nah gitu dong, mau. Bersama Tuhan harus mau, saudara. Kalau mau, nggak mau susah nanti. Ya. Nah di sini apa yang Tuhan mau inginkan di dalam setiap kehidupan kita, saudara? Apa yang Tuhan Yesus inginkan? Dia sudah menjadi umat pemenang. Ya. Nah sekarang apa yang Tuhan inginkan, yang kita lakukan? Ada saudara yang harus kita lakukan. Mari kita lihat di dalam Matius 26 ayat 40 dan 41. Nah, ini rahasia. Matius 26 ayat 40 dan 41. Perhatikan ini ayat 40 dan 41. Perhatikan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Nah ini yang Tuhan mau. 1 jam berjaga-jaga dengan aku, kata Tuhan. Saudara, apa maksudnya berjaga-jaga? Yaitu berdoa, saudara. Dengan Tuhan berjaga-jaga supaya Dia itu melindungi kita, supaya Tuhan itu selalu menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, firman Tuhan mengatakan siapakah lawan kita? Dengan jelas sekali firman Tuhan menjelaskan. Ayat 41-nya, berjaga-jagalah dan berdoalah, itu yang Tuhan mau. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Nah ini jatuh, saudara, ke dalam pencobaan. Di sini ada 2, saudara. Kehidupan manusia itu ada 2 pribadi di dalam hidup kita. 1 roh. Dikatakan roh memang penurut, tetapi daging, nah Tuhan berkata, tetapi daging lemah.
Memang kita seringkali nurut saudara sama Tuhan. Ya kita mau nurut firman Tuhan, tapi daging lemah. Suka apa saudara? Bandel, nggak mau. Coba sekarang di antara saudara semua, ya, antara kita semua, siapa yang kuat berdoa? Coba, siapa? 1 hari 1 jam, siapa? Nah ini yang Tuhan mau saudara, 1 hari 1 jam berdoa. Karena apa? Daging kita itu lemah. Saudara, zaman sekarang bukan zaman kayak dulu. Seperti saya masih kecil, masih saya di bawah bimbingan orang tua. Itu penyakit itu, wah, nggak seperti sekarang saudara. Paling-paling dulu influenza, ya, dikerik baik, dikop baik. Sekarang dikerik sampai lecet, enggak baik. Beda, saudara. Dulu penyakitnya paling-paling penyakit tipes, aja. Chicken pox. Sekarang, coba perhatikan. Ini cancer, itu cancer, ini cancer. Wah, susah. Beda, saudara. Nah ini daging ini lemah. Karena apa? Keadaan situasi. Ya, di luaran sekarang yang masak udah sembarangan lah. Pecin udah saya enaknya. Bumbunya supaya enak, supaya sedap, pecin setengah kilo, seberapa kilo, itu membuat orang susah, kan? Ya, membuat orang itu, wah, jadi silakan, saudara. Nah sekarang perhatikan, saudara, nggak ada yang aman, apalagi di luaran semua keadaannya. Nah kita ini sedang diserang, saudara, benar-benar sedang diserang oleh kuasa jahat. Tapi ada solusinya. Ada jalan yang Tuhan Yesus mau berjaga-jaga 1 jam. Ayat 41 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi daging lemah. Ingat ini, daging kita ini lemah. Mesti ingat itu saudara. Mesti ingat. Jadi nggak ada yang kuat manusia ini, nggak ada. Nggak ada yang kuat, nggak ada yang Superman nggak ada, super lady nggak ada, lemah semua. Nah sekarang rahasianya, ya, tadi Tuhan Yesus dia ingin supaya kita berdoa setiap hari. Berapa lama saudara berjaga-jaga? 1 jam kan? Ya, 1 jam. Nah, jangan lupa saudara. Jadi saudara harus bayar harganya, harus berdoa dengan Tuhan setiap hari. Kesatu, pasti saudara mengenal Tuhan, pasti mengenal kehendaknya, mengenal sifatnya, mengenal kemarahannya, mengenal keinginannya, dan mengenal pemberiannya. Segalanya saudara pasti tahu itu. Tapi kalau saudara tidak pernah berdoa, mana bisa tahu? Karena tidak ada hubungan. Kalau saya sekarang ya dengan Pak Gunawan apa dengan Pak Halim, kalau tidak ada hubungan setiap ya seminggu sekali atau 2 kali, mana bisa tahu saudara sifatnya bagaimana, keinginannya bagaimana, kehendaknya bagaimana, kita nggak tahu. Tapi kalau ada hubungan pasti tahu saudara. Ini orangnya kayaknya kayak begini nih, ya sifatnya begini, tahu. Pak Gunawan lihat sifat saya tahu dia. Pak Halim nih lihat sifat saya tahu. Wah ini orang begini. Jelek tahu, si wajahnya jelek tahu dia. Jadi tahu karena apa? Dekat saudara, kenal, ada hubungan. Itu baru seminggu sekali loh. Tapi kalau setiap hari bagaimana? Tahu, wah, tahu itu ada pelek di mata juga tahu. Benar? Makanya saudara harus ada hubungan. Nah sekarang bagaimana hubungannya? Yang Tuhan inginkan. Ini yang selalu diklaim oleh anak-anak Tuhan. Wah, Mazmur 91 bukan? Mazmur 91. Ini yang suka diklaim. Mazmur 91, walau seribu rebah di sisiku, di sebelah kananku, tidak akan menimpa aku. Benar gitu, luar biasa. Mazmur 91. Ini sangat penting saudara.
lihat di luar, sudah tidak ada ampun buat manusia. Kalau sudah diserang, habis itu. Benar, saudara. Saya melihat, apalagi kalau sudah orang yang sudah tua itu. Wah, ini penting sekali, saudara. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau enggak, habis. Mazmur 91 ayat 1. Ini ada 16 ayat, ya. Saya akan kupas satu persatu. Judulnya dalam lindungan Allah. Jadi saudara, Allah itu bisa melindungi kita kalau kita mau datang kepada Dia. Bukan saudara bilang, oh saya kenal Tuhan Yesus tapi nggak suka berdoa, nggak suka apa. Itu namanya di dalam lindungan Tuhan. Bukan itu. Itu namanya di luar Tuhan. Bukan di dalam lindungan Tuhan. Karena apa? Saudara kenal Dia tapi tidak pernah doa, tidak pernah bersekutu dengan Dia, berarti ada di luar Tuhan. Benar? Kalau di dalam perlindungan Tuhan, itu harus ada di dalamnya, harus ikut membayar harganya. Nah, itu namanya di dalam perlindungan Tuhan. Nah, bagaimana orang yang ada di dalam perlindungan Tuhan? Ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Orang yang duduk suka berdoa. Nah, berdoa kepada siapa, saudara? Kepada yang Maha Tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia. Siapa namanya? Yesus, yang sudah memenangkan dunia ini. Nah, kita harus bersekutu dengan Dia, saudara. Harus bersekutu. Dan ayat B-nya, dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang lebih dari Dia. Jadi Dia satu-satunya yang Maha Kuasa. Jadi kita harus selalu setiap hari duduk di dalam lindungannya yang Maha Tinggi dan bernaung di dalam naungannya Maha Kuasa. Harus itu. Kenapa, saudara? Karena Dia yang bisa melindungi saudara dan saya. Di sini ada janjinya, saudara. Ini baru satu ayat. Janjinya luar biasa. Ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah ini, kalau saudara selalu bersekutu dengan Tuhan, saudara akan tahu itu. Saya pun akan tahu siapa yang melindungi saudara dan saya. Pasti Tuhan. Pasti Tuhan. Saudara akan berkata kepada Tuhan, dan saudara akan mengerti bahwa Tuhan adalah perlindungan saudara dan kubu pertahanan. Kubu pertahanan, benteng itu. Yaitu Allah yang kupercaya, itu benteng, saudara. Saudara akan dibentengi itu. Luar biasa. Luar biasa itu. Saudara, kita lihat contohnya ya. Ini ayat 2, nanti ayat 3 diteruskan. Kita lihat Ayub. Kenapa kita harus selalu duduk di dalam lindungan yang Maha Tinggi? Kenapa kita harus selalu mengandalkan Tuhan? Kenapa? Ayub pasal 1 ayat 6 dan 12 sampai 12. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini aneh, saudara. Ini anehnya kenapa? Biasa yang datang kepada Tuhan itu anak-anak Tuhan, kan? Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi ini kenapa musuh bisa datang menghadap Tuhan? Perhatikan, saudara. Perhatikan. Nah, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Perhatikan, saudara. Iblis nongkrong juga di situ. Udah ada anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, iblis juga datang. Kan aneh kan? Kenapa, saudara? Saudara harus tahu, saingan Tuhan dengan iblis itu saingan, saudara. Dia merebutkan orang itu. Saudara, ini benar-benar saya menjelaskan kepada saudara.
Saudara, iblis dia berani sama Tuhan, kenapa? Pasti dia menantang Tuhan. Tuhan, kamu maha kuasa. Ini secara saya ya. Oh, kamu maha kuasa. Saya ngomong sekarang sama Pak Halim ya. Pak Halim sebagai Tuhan, tapi saya bukan iblis ya. Saya sebagai musuhnya. Saya bilang, Pak Halim, kamu sebagai yang maha kuasa. Tapi lihat, berapa banyak yang menyembah kamu, berapa banyak yang taat kepada kamu. Lihat saya, seluruh dunia, saya yang lebih kuat. Banyak orang yang lebih taat kepada saya, betul? Betul nggak? Sekarang berapa banyak orang yang ikut iblis di seluruh dunia? Banyak sekali, saudara. Oleh sebab itu dia berani datang kepada Tuhan dan dia nantang. Saya lebih populer, saya lebih beken. Karena apa? Saya pengikutnya lebih banyak, betul? Betul nggak? Nah ini saudara, makanya kita harus tahu si iblis itu luar biasa dia. Dia jahat luar biasa. Ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Nah ini Tuhan, saudara. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Perhatikan saudara, apa yang dia kerjakan? Mengelilingi dan menjelajah bumi. Cari apa dia? Mau ngasih berkat kepada saudara? Mau ngasih uang kepada saudara? Mau ngasih untung? Bukan, saudara. Bisikan itu, bisikan saudara. Habis itu. Ini. Lalu ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, ini Ayub luar biasa saudara. Dia ada 4 poin. 1, ya, dia orangnya saleh. Kedua, jujur. Ketiga, takut akan Allah dan menjauhkan kejahatan. 4 poin saudara. Hukum Taurat dipegang sama dia. Dia menjadi pelaku hukum Taurat pada zaman dulu. Luar biasa ini orang. Tuhan dia mamer kepada iblis. Nih iblis, lihat nih hamba-Ku Ayub. Tidak ada seorang pun di sini dikatakan di atas saudara ya. Sekali lagi saya baca. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun. Berarti ini orang luar biasa saudara. Tidak ada seorang pun yang seperti dia, tidak cacat, utuh di hadapan Tuhan saudara, pure, perfect. Ini Tuhan bicara soal Ayub itu keadaannya, bagaimana keadaannya. Nah saudara lihat ayat 9-nya. Ini yang kita harus perhatikan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah engkau tidak mendapat apa-apa? Ayub takut akan Allah. Nah perhatikan, apakah tidak mendapat apa-apa? Ayub takut akan Allah. Kalau dia sepertinya susah, apakah dia tetap setia? Maksudnya, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? 1 pagar, kubu rumahnya tuh ditingker sama Tuhan, dipagarin saudara. Itu luar biasa. 1 Tuhan berikan pagar itu. Orang yang mau duduk di dalam lindungan yang tinggi, 1 pagar sekeliling, ya, sekeliling kita. Yang kedua, rumahnya serta segala miliknya nih. Nomor 2, dan apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Lihat, bukan 1 aja yang diberi sama Tuhan saudara. Melindungi, pagar itu, usahanya maju, semuanya komplit. Mau kurang apa? Kenapa kita tidak mau membayar harga itu? Kita seringkali dibohongin sama iblis. Makanya jangan mau.
Jangan mau. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapan Tuhan. Saudara, iblis tidak ada kuasa sedikit pun terhadap Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan. Jadi kita sebagai orang yang percaya harus punya pagar. Itu harus. Kalau tidak, habis. Habis. Saudara, kalau saudara membaca terus ayat 12 terus sampai pasal 1 habis, bagaimana terjadi saudara? Anak-anaknya habis, kekayaannya habis, ya, semua harta bendanya semua itu habis. Ayub tinggal sebatang kara itu, masih nggak puas iblis itu, dia masih diserang itu. Ayub sampai gatal-gatal semua badannya. Kurang gimana, saudara? Makanya kalau saya melihat, saudara, ya, saya melihat orang yang sudah kena sakit nih. Pertama sakitnya sakit apa? Jantung. Jantung belum baik nih, langsung ke paru-paru, langsung kemana-mana. Itu diserang iblis itu. Habis semua. Satu belum beres, keluar lagi, satu keluar lagi, terus semua sampai meninggal. Ini karena apa? Karena tidak ada benteng pertahanan Tuhan. Jadi harus ada itu, saudara, harus ada. Kita harus bayar harganya itu. Berdoa setiap hari, saudara, supaya Tuhan menyingkirkan semua. Emangnya saudara dikira iblis itu baik? Iblis itu baik, saudara? Iblis itu nggak baik. Saya beritahu kemarin. Waktu hari apa ya? Hari Kamis, hari Kamis. Saya jalan bersama istri saya, saudara. Pak Gunawan sama Ibu Liana, 4 orang nih. Saya lagi jalan. Ada orang mabuk, langsung saya tabrak. Ini ada tabrak orang. Ini orang kenapa sih? Dia mabuk, saudara. Istri saya tabrak lagi. Sampai istri saya bilang, istri saya ngomel-ngomel dia. Ini orang pakai bahasa Indonesia, saudara. Ini orangnya balik lagi, mau mukul dia, saudara. Saya sebagai pendeta, masa saya diam aja, istri saya dipukul. Saya datang, lu kamu apa? Saya bilang, tanya Pak Gunawan, jangan macam-macam. Saya bilang, itu istri saya, jangan sembarangan. Istri saya cedera, saya yang susah, bener nggak? Kalau dia kena celaka, saya yang susah harus ngerawat dia. Nanti dulu. Wah. Ya, ternyata mabuk orangnya, saudara. Nah itu, orang yang mabuk itu ada setannya, saudara. Dia tahu kita itu hamba Tuhan, dia tahu kita anak Tuhan, diganyang sama dia, saudara. Coba kalau saya, nih, kalau kebetulan dia yang datang bawa pisau, saya lagi jalan, cek, gimana? Kita nggak tahu kan? Betul? Itu serangan iblis, saudara. Dia lagi mabuk, udah. Wah, saya kemarin udah hari Sabtu udah gak takut, sampai bisa ke orang itu orang tinggi, masa bodoh gimana nanti, itu sampai orang-orang datang semua dipisahin. Terus belakangan dia minta maaf sama saya waktu mau Jepret. Dia bilang ya udah nggak apa-apa lu, lain kali jangan begitu. Dah, itu saudara, iblis itu nyerang. Jangan main-main, jangan bilang wah iblis itu sama saya, wah nggak apa-apa, udah ada nama Yesus. Pasti enggak, saya juga ada nama Yesus ditabrak tuh. Tabrak istri saya lagi ditabrak, dua-duanya itu nggak kepalang. Kalau ada anak saya, mungkin anak saya juga ditabrakin semua. Itu seperti Ayub, benar kejadiannya. Makanya harus berdoa, saudara. Berdoa. Aneh saya juga, karena saya sering berdoa, nadi saya jadi gede, saudara. Waktu itu jangan main-main. Berani, saudara. Aneh. Pak Gunawan, Ibu Liana tahu. Berani, saudara. Kenapa? Karena saya sering berdoa, saya nggak salah. Terus saya suka mikir, Tuhan, oh saya tadi jadi begini. Saudara ingat nggak? Saya langsung dikasih ingat sama Tuhan. Waktu Tuhan Yesus ditabok, ketika dia mau disalibkan ditabok, Tuhan bilang apa? Kenapa kamu pukul aku? Betul? Kan dia lawan. Cuman nggak ditimpuk sama Tuhan.
Kenapa kamu mukul aku? Apa salahku? Kata Tuhan. Saya juga sama. Apa salah saya? Kenapa kamu nabrak saya? Jadi saya, Tuhan mesti membela saya. Haleluya. Balik lagi 91. Mazmur 91. Ayat yang ketiga sekarang. Ayat yang ketiga. Sungguh, perhatikan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Nah, ini sungguh Tuhan yang akan melepaskan saudara dan saya dari penangkap, ya, jerat penangkap burung itu. Saudara, burung itu ini lambang apa? Lambang apa? Lambang setan ini, lambang kuasa jahat. Saudara ingat nggak ketika Tuhan berkata tentang ada penabur? Itu bibitnya ditaruh di pinggir jalan, terus ada burung kan memakan itu. Nah ini burung itu setan, saudara. Burung itu kuasa jahat itu. Makanya saudara, kalau kita bersekutu selalu dengan Tuhan, iblis tidak bisa menangkap kita. Nggak bisa. Dijamin nggak bisa. Malah saudara bisa mengusir dia. Saudara bisa melawan dia. Karena apa? Saudara hidup di dalam Tuhan itu. Janji Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Kalau dia nyenggol saudara, setan keluar. Jangan main-main dengan saya. Jadi berani saudara. Karena apa? Ada urapan itu. Ya. Terus dari penyakit sampar yang busuk, luar biasa. Penyakit sampar. Saudara tahu penyakit sampar itu apa? Yang busuk lagi. Yang busuk lagi. Penyakit sampar yang busuk. Orang yang sudah kena kanker, busuk badannya. Mau kemana? Makanya hidup ini harus hati-hati. Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Jangan enggak dihiraukan. Harus kita benar-benar perhatikan, saudara. Kita satu hari tidak akan selalu sehat. Kita satu hari tidak akan selalu kuat. Pasti ada, saudara, kesusahan. Jangan sampai kita susah di hari tua. Boleh kita mau meninggalkan dunia ini, mati. Jangan mau, saudara. Mati sampai sengsara dulu. Ada yang bertahun-tahun di tempat tidur nggak bangkit, cuma saudara, Tuhan itu bisa nego dengan kita, bisa saudara, bisa nego. Karena Tuhan dengan saudara juga ada urusan, dengan saya juga ada urusan. Ya ini supaya kita ini baik dengan Tuhan, bukan bermusuhan dengan Tuhan. Hanya kita harus setia, benar-benar mau membayar harganya. Ayat 4, Noah janjinya, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Dengan kepaknya. Siapa yang bisa mengganggu? Nggak bisa. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Seperti Ayub tadi, saudara. Iblis bilang, karena engkau yang memagarinya. Nggak bisa dicolek oleh iblis itu. Orang yang benar-benar percaya nggak bisa percaya sama saya. Percaya. Ini luar biasa, saudara. Ini ayat luar biasa. Kenapa? Ini bukan ayat-ayatan, ini ayat benar-benar terjadi. Banyak orang yang suka mengklaim waktu kejadian ini corona, Mazmur 91, tapi nggak jadi. Nah, sekarang saya bertanya kepada saudara, ya, saudara, apakah ada di dalam perlindungan Tuhan atau tidak? Nah, ini harus ada dalam perlindungan Tuhan. Itu setiap hari, seperti apa yang Tuhan katakan, 1 jam bersekutu dengan Dia. Cari pengenalan dengan Tuhan. Jadi jangan asal tahu namanya tapi nggak kenal, susah itu. Karena saudara kerja di perusahaan, ya. Kalau saudara tidak rajin, tidak giat, tidak bayar harga dengan bos saudara, saudara bisa disayangkan.
Nggak bisa. Saudara bisa dibela nggak? Nggak bisa. Kemana juga? Pembelaan bos hanya sekedar money, uang. That's it. Betul? That's it, uang. Kamu perlu berapa? Saya bayar. Kamu mau apa? Saya bayar. Itu bos yang sayang sama pegawainya. Tapi selebihnya tidak bisa. Kalau Tuhan, uang dikasih, kesehatan dikasih, perlindungan dikasih, semua dikasih. Tadi Ayub bahkan anak cucunya dipagari, dijagai. Karena siapa? Karena saudara. Karena satu orang itu dia setia sama Tuhan. Satu orang. Saudara tahu Yusuf? Saudara kan membaca Yusuf, semua saudaranya itu, wah, udah nggak ada yang cinta Tuhan, nggak ada. Malah adiknya mau dibunuh si Yusuf. Hanya Yusuf yang cinta Tuhan, saudara. Apa yang terjadi? Semua satu keluarga dikasih berkat sama Yusuf, dipelihara oleh Yusuf sampai di hari tuanya. Luar biasa, satu orang saja. Karena apa? Yusuf selalu di dalam lindungan yang Maha Kuasa. Dia selalu setia, saudara. Tidak pernah dia menjauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap dia mengikuti Tuhan. Ini, saudara, ini makanya Tuhan itu menjadi pagar temboknya Yusuf, menjadi pagar tembok di kita juga kalau kita mau. Ya, ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Apa itu kedahsyatan malam? Orang paling worry, saudara, ya, paling worry apalagi yang di rumah sakit. Saya ngalami, saudara, waktu saya di rumah sakit dulu sebelum mengenal Tuhan. Kalau udah malam, aduh, pengen cepat-cepat siap. Kenapa? Takut mati ini. Karena ada roh maut itu, sepi di rumah sakit. Saya sendiri aja nggak bisa tidur, saudara. Wah, takut nggak? Takut, saudara. Itu malam. Wah, cepat siap. Betul? Apa yang alami sakit? Pasti alami. Pengen cepat siap. Tapi kalau udah siang, di sini dikatakan tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ada lagi panah di waktu siang. Aduh, aman nggak manusia? Nggak aman. Malam takut mati, siang panah. Mau nembus jantung, silakan. Nggak aman. Oleh sebab itu, Mazmur 91 harus dibayar harga, harus. Kalau saudara mau sehat, harus. Saya tidak bohong. Saya ngalami. Saya umur 70-an. Saya selalu doa. Saya nggak bohong sama saudara semua. Kaki saya, dengkul saya bagus. Semua, saudara. Tuhan berkati itu. Kalau saya sakit, Tuhan, saya ini sakit, Engkau tahu Tuhan. Saya harus ini, harus itu, dan saya adalah hamba-Mu, saya juga harus ini. Kalau saya sakit, gimana Tuhan? Tolonglah. Asal ngomong gitu, saudara. Besok belum baik dosanya, Pak. Aneh, luar biasa, saudara. Tuhan itu luar biasa. Janjinya, kalau saya belum sembuh, saudara, di bawahnya ada janjinya. Nanti saya jelaskan, saudara. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Wah, saudara nggak kelihatan di dalam gelap itu jalan, itu penyakit. Saudara tahu nggak? Naik bus, ya, ngomong-ngomong, wah itu penyakit sampar. Ke hidung langsung. Dites COVID. Betul? Itu penyakit sampar, saudara. Ini terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Benar, sekarang sedang ngamuk, saudara. Apalagi sekarang COVID, lagi naik lagi, saudara. Kalau gaji naik, waduh senang, saudara. Kalau COVID naik kan, takut enggak? Beda.
Coba gaji naik, saudara udah senang. Covid naik, lockdown naik ini. Ya. Ini saudara, kita harus benar-benar tahu itu. Ayat 7, kalau 1.000 orang rebah di sisi, 1.000 rebah di sisi, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpa. Wah, luar biasa. Tidak akan menimpa. Benar. Oh, saudara, wah ini mah firman malah enggak benar, ini mah enggak benar. Saudara boleh lihat di YouTube. Boleh lihat. Mother Teresa, saudara tahu? Mother Teresa, dia pelayan Tuhan, saudara. Yang kusta dipegangin sama dia, dikasih makan. Ya, ditolong sama dia. Dia kena kusta enggak? Matinya? Enggak. Ini walau 1.000 rebah di sisi, 10.000 di sebelah kanan, tidak menimpa. Itu Mother Teresa, saudara. Saya memperhatikan, saya bilang, aduh Tuhan, benar-benar luar biasa ya urapanmu. Dia memegang orang yang kusta, memberi makan, merawat mereka. Enggak kena matinya juga, mati tua itu. Aneh saya itu. Kalau bukan Tuhan siapa, saudara? Saya percaya Mother Teresa pasti dia selalu duduk di dalam lindungan yang Maha Tinggi. Nah ini ayat pasti digenapi, pasti. Apalagi hamba Tuhan, saudara. Waduh, hamba Tuhan itu benar-benar bukan main-main, saudara. Apalagi kalau dipakai oleh Tuhan, itu kesembuhan. Orang yang sakit apa juga ada kan? Yang lumpuh ada, yang kusta ada, yang kanker ada, yang segala ada. Wah itu kok coronavirus juga ada. Nyamperin dia, saudara. Coba kalau nggak bersama Tuhan, bukan itu yang sembuh, dia yang tumbang. Jadi benar-benar, saudara, itu benar firman Tuhan, itu benar. Ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini benar. Benar. Saya suka melihat ya hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, kayak si Andi Simon, saudara. Dia mendoakan orang, dia hanya melihat, benar, menonton, didoain satu-satu. Ada yang sembuh, ada yang enggak, banyak kan sembuh kan? Ini engkau hanya menonton, kata Tuhan. Menonton, lihat. Ini benar, ini firman. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka, ayat 10, tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Wah, malapetaka, saudara, tidak akan menimpa kamu, katanya. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Rumah saudara dijaga itu. Bukan saja kita, rumah dijaga semua itu. Ini luar biasa, saudara. Saudara jangan anggap, wah itu Ayub kok dia setia ya. Ada 4, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhkan kejahatan. Kok kena? Kok sakit? Nah, saya beritahu kepada saudara, saya pun tadinya begitu. Oh Tuhan, dia hidupnya saleh, segala macam. Ya, kenapa sama iblis bisa dikerjain? Saudara, kita beruntung. Ada kisahnya Ayub. Kita beruntung. Kalau nggak ada kisahnya Ayub, kita nggak bakal tahu bagaimana tindakan setan terhadap orang percaya. Karena ada masalah Ayub, saudara, saya bisa tahu, oh ini iblis jahatnya bukan main. Tuhan izinkan supaya apa? Semua umat yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa iblis ini tidak benar. Dia itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Ini supaya kita tahu, saudara. Coba kalau nggak ada kisah Ayub, saudara tahu? Ada yang tahu, saudara. Karena ada kisah Ayub ini, jadi contoh ini.
Bagi orang yang percaya supaya apa? Berjaga-jaga. Jangan sampai kebobolan. Jangan sampai saudara kita dikerjain iblis itu, jangan sampai. Makanya Tuhan memberikan firman, setiap orang yang percaya akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Tuhan Yesus. Lawan. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oh, luar biasa. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkan untuk menjaga di dalam segala jalanmu. Lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17. Kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Di sini dijelaskan ketika Nabi Elisa dia mau dikepung oleh tentara besar, oleh tentara Aram. Ayat 16 jawabnya, ayat 15 dulu ya. Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ketika bujangnya keluar, tentara Aram mengelilingi dia, mau ditangkap ini si Elisa, mau ditangkap. Karena dia suka membocorkan apa yang terjadi, apa rahasia yang dibicarakan oleh tentara Aram, saudara. Nah ini si Elisa dia memberikan tahu sama Raja Israel supaya menjauh sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah si Raja Aram dia tahu ini si Elisa yang suka membocorkan semuanya, makanya dia mau ditangkap, saudara. Nah ketika bujangnya keluar itu tentara, dia mau ditangkap, bukan tentara satu aja, itu berapa kompi, banyak tentara. Ayat 16 jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Luar biasa. Ketika Tuhan membuka mata bujang itu, pasukan Tuhan lebih banyak itu menjaga Elisa. Luar biasa. Ini saudara, kalau saudara benar-benar hidup di dalam lindungan yang Maha Kuasa, Tuhan pasti menjadi pembela saudara, pasti itu. Saudara tidak akan ketakutan, pasti saudara akan kuat di dalam Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Siapakah singa itu? Dalam firman Tuhan, saudara, dijelaskan itu singa. Iblis itu seperti singa. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Singa dan ular tedung, saudara, itu iblis akan saudara langkahi. Saudara, iblis itu seperti singa. Saudara tahu sifat singa? Kita lihat dulu. Petrus pun berkata demikian. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berkeliling seperti singa dan mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya itu. Ini saudara, pekerjaan iblis seperti singa.
Aduh, saudara, kalau saya melihat ya di film itu, film soal binatang, kalau singa sudah menyerang itu lembu, saudara, bukan satu loh singanya, banyak itu. Ada yang dia nangkep ininya nih, pantatnya digigit sama dia. Terus ada yang ininya lagi, wah dikeroyok gitu. Anda lihat itu dikeroyok, saudara, Anda bisa melawan. Lembu yang segitu gede juga habis itu sama singa. Nah ini iblis sifatnya begitu, meroyok. Dikeroyok, saudara, kalau saudara sudah kena sama dia dikeroyok itu. Saya memperhatikan, waduh ini dikeroyok iblis nih ya. Kalau orang yang sedang sakit, saudara, sudah digigit sama si setan itu, ya, dari perutnya langsung kena ususnya. Udah ususnya langsung bengkak, terus kena ini livernya. Udah livernya bengkak lagi kena ginjalnya. Semua itu digigit, itu diserang itu. Siap. Siap. Saya bukan nakut-nakutin, harus benar. Ini ayat benar itu. Ini nggak bohong, saudara. Benar-benar singa dan ular teluk akan kau langkahi, Karena apa? Saudara hidup bersama Tuhan. Siapakah lawan kita ini? Engkau akan menginjak anak singa dan ular nagawa. Luar biasa. Engkau akan menginjak setan, mengusir itu. Akan diinjak, saudara. Rasul Paulus dia berkata apa? Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Ini Paulus dia tahu, saudara. Paulus dia tahu. Dia tahu urapan Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis, dihancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Tuh, saudara, semoga iblis diinjak sama saudara. Saudara diberikan kuasa untuk menginjak setan. Hebat gak? Oh, hebat itu. Ya? Hebat, dukun juga tuh mau tuh. Kenapa saudara nggak mau? Dukun tuh, dia belajar tapak sampai berbulan-bulan, saudara. Di kuburan lagi tapanya. Saudara tidak usah tapak di kuburan. Saudaranya di kamar mencari Tuhan. 1 hari 1 jam, 2 jam, 3 jam itu udah. Itu setan itu di telapak kaki saudara itu. Diusir gitu, saudara. Luar biasa, saudara. Ikut Tuhan luar biasa. Dukun dia cari kemana-mana, saudara. Mereka tetap kalah sama Tuhan Yesus. Itu aneh itu. Jadi saudara, seorang yang sudah diberi kuasa sama Tuhan, jangan disia-siakan. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Ini janjinya. Sungguh hati kita melekat dengan hati Tuhan. Terus Tuhan berkata apa? Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, ini janjinya dibentengi kita, dijagai. Mau kurang gimana? Saudara? Kita nggak mau membayar harganya. Sayang, saudara. Ayat 15 nih, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara, bukan anak bawang lagi, anak asli. Bila dia berseru, bila saudara berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa. Makanya banyak orang yang sudah disembuhkan Tuhan bersaksi, saudara, Tuhan itu baik. Luar biasa. Tuhan itu setia, saudara. Ya, saya nggak pernah, saudara, stop. Nggak pernah saya lemah. Saya mencari Tuhan. Terus terang, saya nggak bohong sama saudara. Saya tidak bohong.
sama saudara. Saya bilang saya tidak pernah lemah. Tanya istri saya di rumah selalu saya memuji Tuhan, nyanyi. Waktu akan juga saya tetap bersyukur sama Tuhan. Ini karena apa? Saya tahu Dia adalah perlindungan saya itu, penjaga itu. Saya bisa begini itu, bisa sehat, bisa keadaan saya sekarang ini karena Dia, saudara. Karena saya mau membayar harganya, belajar bayar harganya. Satu lagi Tuhan akan kasih kepada saudara itu. Ini yang akan dikasih, lebih berharga dari segalanya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Nih, dengan panjang umur, saudara. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dua, panjang umur dan keselamatan. Kurang gimana? Kurang gimana? Tuhan menawarkan semua ini 91. Mazmur 91, kurang gimana? Mau nggak setia bagaimana? Ini ada janjinya ini. Panjang umur, keselamatan di akhir hidup kita. Sebelum mendapatkan keselamatan, panjang umur, sudah diberkati sama Tuhan, sudah dilindungi, dikelilingi itu sama benteng itu keselamatan. Iblis nggak bisa nyerang kita. Itu semasa kita hidup, saudara. Sudah dijagai, dipagari oleh Tuhan. Sekarang di hari tua, saudara, udah tua nih. Tuhan masih ngomong, masih berjanji Dia dengan panjang umur akan kukenyangkan Dia tuh. Dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Kurang gimana? Kita ikut Tuhan tuh aduh beruntung sebetulnya. Tapi sayang, saudara. Jangan main-main. Layani dengan benar, saudara. Karena ada satu hari waktu kita akan menghadap Dia. Jangan sampai Tuhan berkata, Tuhan, kenapa aku ada di sini? Kata Tuhan, aku tidak kenal Engkau. Tuhan, aku ke gereja tiap hari, tiap minggu. Tuhan, ini. Tuhan bilang, aku tidak kenal. Jangan sampai. Saya beritahu, selagi hidup, selagi ada napas, layani Tuhan. Saudara tidak akan rugi. Saya beritahu kepada saudara, nggak bakal rugi. Saya datang ke Australia, saya berkata kepada saudara, saya datang ke Australia sudah habis-habisan hidup saya di Indonesia. Padahal saya ini bandar emas dulu, karena saya berjudi, saudara, habis semua. Saya belajar bengkel di Indonesia, saya buka bengkel, semuanya habis semua. Sampai saya datang ke Australia bersama istri saya, anak saya itu si Sam, 3 orang di sini. Waktu itu si Sam umurnya setahun 6 bulan. Waktu ke Australia, saudara, saya ke Australia bawa duit enggak, saudara, $500 gitu. Gopek dolar $500. Saya harus, saudara, harus bayar itu rent. Saya harus semua makanan, dulu masih murah, ya. 1 bulan habis itu, duitnya habis, saudara. Pas habis saya dapat kerjaan, itu. Yang kerja saya sendiri, istri saya nggak kerja, yang ngurus anak saya, yang kecil sih. Saudara, saya kerja sendiri, saudara. Saya nggak punya apa-apa itu. Tapi saya melihat sekarang, Tuhan, terima kasih. Engkau memberi rumah, Engkau memberi semua yang saya perlukan. Saya diberkati. Amin. Ini, saudara, ikut Tuhan gak bakal rugi, percaya sama saya. Asal setia, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan, saudara. Tuhan itu aneh. Nggak bisa, saudara, diterka, nggak bisa ditebak.
Apa yang akan terjadi saudara, dalam hidup saudara? Pokoknya ikuti dia, pasti saudara berbahagia, pasti itu. Saya nggak bohong, karena saya ngalami saudara. Dari 500 sudah habis semua, sampai saya sekarang lihat, aduh Tuhan, terima kasih. Saya punya saudara. Mau makan apa ada. Dulu waktu datang ke Australia, saudara mau beli rokok juga sayang duitnya, karena nggak ada. Benar. Sekarang saya lihat bukan saya rokok, saya nggak merokok sekarang. Saya mau beli apa juga bisa. Ya kalau mau beli hotel saya nggak bisa, tapi apa yang diperlukan bisa. Aneh. Saya diberkati sungguh-sungguh. Istri saya sesudah umur segini, saya lihat badan saya, aduh Tuhan terima kasih, saya masih sehat. Terima kasih. Benar, saya nggak bohong itu. Makanya saudara, please, inilah rahasia. Duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung dalam naungan yang maha kuasa. Saudara akan beda, pasti. Katakan luar biasa. Wah, saya sudah tua, masih ada waktu. Saya sudah tua, masih ada waktu. Percaya sama saya. Percaya nggak? Lihat, ini yang paling akhir ya. Yesaya 65. Yesaya 65. Ayat yang ke-20. Yesaya 65 ayat yang ke-20. Ini Tuhan lu yang ngomong, ini bukan saya yang ngomong. Tuhan yang berbicara. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari bagi orang yang berlindung di dalam naungan yang maha kuasa, atau orang yang tua tidak mencapai umur suntuk. Tuhan maunya umur kita panjang, suntuk. Dikatakannya, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi Tuhan memberkati kita bisa 100 tahun lebih. Mau nggak? Mau nggak? Kejadian pasal 6. Ketika Tuhan marah, manusia sekarang umurnya jangan panjang-panjang. Berapa? Ada yang tahu berapa? Berapa? Oh, nggak ada yang buka. Kejadian pasal 6, ya bukan. Kejadian pasal 6, ya. Nih, lihat ini. Ini Tuhan yang bicara, bukan saya yang bicara. Pasal 6 ayat yang ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 hari saja. Berapa lama? Hah? Nah ini saudara-saudara, kalau setia ini peji tahu, bukan peji hari, bukan si peji itu peji. 120 tahun mau nggak? Saya mah mau gitu. Lihat anak cucu cicit cocot mau itu ya. Belajar please, ini janji Tuhan saudara. Makanya saya selalu, kalau saya lagi mengingat badan Tuhan, kau berjanji dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, umur orang 120 tahun, saya baru 70. Kok begini ya? Sehat dong. Sehat saudara ya? Tapi klaimnya harus benar-benar saudara. Jangan salah klaim. Kalau nggak suka bayar insurans, klaim nggak dibayar sama Tuhan, nggak didengar. Tapi kalau bayar,
Tiap hari bayar, saudara, insurans. Insurans bayar setiap hari nggak? Setiap hari kan? Bulanan juga tetap setiap hari kan bayar. Ya, bayar. Setiap hari. Bagaimana bayarnya? Duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, nggak usah pakai duit, saudara. Hanya pakai air mata, hanya pakai hati. Di situ berarti. Mari saudara. Pemain musik maju ke depan. Ayo. Mari. Belajar. Dekat dengan Tuhan. Layani Tuhan dengan benar. Saudara tidak akan sia-sia.